Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk diajar dan diisi akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hormat akan orang lain. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 7 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ketika Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Kisah ini adalah satu dari dua kejadian di mana Tuhan Yesus sendiri dibuat heran akan iman percaya dan rasa hormat manusia terhadap Tuhan. Apabila kita heran akan Tuhan, itu wajar. Namun, apabila Tuhan dibuat heran akan betapa hormatnya kita manusia kepada Tuhan, dan begitu percayanya kita akan Dia, itu luar biasa. Bagaimana Tuhan bisa heran akan sikap hormat seorang perwira di Kapernaum yang bahkan bukan seorang Yahudi? Bagaimana dia bisa begitu menghormati Tuhan sedemikian rupa, sampai semua itu dicatat di dalam firman Tuhan dan menjadi pelajaran berharga bagi kita akan arti hormat yang sesungguhnya. Apabila perkataan sederhana yang berkata, "Bagaimana mungkin kita bisa berkata
Aku mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sedangkan manusia yang jelas-jelas terlihat tapi tidak kita kasihi. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa kita akan tunduk dan taat akan Tuhan, sedangkan terhadap pemerintah atau otoritas yang ada saja kita tidak bisa tunduk dan taat? Bagaimana mungkin kita bisa berkata, "Aku mau menghormati Tuhan," sedangkan terhadap manusia saja kita tidak dapat menunjukkan rasa hormat kita? Rahasia bagaimana perwira Kapernaum itu bisa begitu menghormati Tuhan itu dicatat di awal permulaan kisah ini diceritakan. Lukas 7 ayat yang pertama sampai yang kedua. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Belajar dari hidup perwira Kapernaum, apa yang engkau miliki: orang tua, suami, istri, anak-anak, keluarga, pekerjaan, usaha, teman-teman, bahkan pemimpin-pemimpin di masyarakat maupun pemimpin rohani. Hormat kita akan Tuhan dibuktikan dari bagaimana kita menghormati mereka yang terlihat di depan matamu. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Bapa, ajar kami menaruh rasa hormat akan Engkau, sehingga kehidupan kami boleh benar-benar mencerminkan hidup hormat akan Tuhan. Amin. Jesus loves you and so do I.